Shirley, ini ada congklak di depan kita ini. Ibu waktu kecil main ini nggak, Bu? 3-0. Waduh. Nggak boleh hitung. Hati-hati mainnya, Bu. Nanti kalau gasagusu diserobot kayak waktu di Musda Golkar tuh. Kayaknya Pak Bahlil sor betul tuh sama Bu Shirley itu. Sebetulnya Ibu ini kader partai apa sih, Bu? Ibu kan punya cita-cita besar untuk majukan Maluku Utara. Apakah 5 tahun dirasa cukup? Saya terbuka untuk semua kritik, nggak baperan. Saya ini Memenuhi nggak persyaratan. gila melakukan, saya gubernur. Waktu saya berkurang banyak untuk ketiga anak saya. Kalau ada nada miring soal tambang, Ibu mau bilang apa? Bu Shirley. Sobat saya Abraham Silaban, saya kembali bertemu dengan sosok yang istimewa. Saya sudah menjumpai di mana pusat pemerintahannya, di Sofifi, ibu kotanya, dan saya ke Ternate dan ke beberapa wilayah yang mana yang bersangkutan punya tugas dan tanggung jawab untuk memajukannya. Bumi Maluku Kiaraha, Gubernur Maluku Utara, Bu Shirley Chonda. Apa kabar, Bu Shirley? Baik, Makasih ya udah datang ya, Bu ya. kasih undangannya. Bu Shirley, ini ada congklak di depan kita ini, Bu. Ini Congklak. tahu nggak permainan ini, Bu? Tahu, Ini Ibu waktu kecil main ini nggak, Bu? main, Yang bener, Bu. main. Jadi ini permainan Nusantara yang Bu Shirley pun dulu suka main. Nah, kenapa harus sambil main congklak nih, ngobrol-ngobrol, Bu? Karena saya percaya kalau kita dulu permainannya hanya untuk senang-senang, tapi kalau hari ini seorang pemimpin harus berhitung betul dalam setiap langkah yang dia ambil. Ini kan permainan yang kita ambil kerangnya, terus kemudian kita distribusikan, kita harus pakai strategi untuk jalan, tapi di sisi lain kita juga harus tahu kapan berhenti. Tujuannya adalah mengisi ataupun kemudian memastikan bahwa ada kesejahteraan yang dicapai dalam konteks kalau pemerintahan. Kira-kira gitu, Bu. Kita mau mulai pakai sweet, boleh nggak, Bu? Oke. Oh, satu. Tiga kosong. Aduh, 3-0. Aduh, Bang jagoan. Kelihatan dari pengalaman. Silakan, Bu Shirley mulai. Oke. Tuh. Waduh. Ada. Sekarang giliran saya, Bu ya. Oke, ini permainan yang lawas nih, saya coba ingat ya, Bu ya. Nggak boleh hitung. Nggak boleh hitung, langsung The cepat ya, point Bu. is main congklak, you nggak boleh berhitung. Bener, Bu ya. Ah. Tahu nih, coba ya. 1, 2, 5. Main lagi ya. Ini salah strategi, Bu. Sorry, ini bicara soal pengalaman ya, Bu ya. Iya. Tapi dari sini kita belajar bahwa Ibu langsung dapat banyak nih. Ada sekitar mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 di sini, saya cuma ada 2 tuh. Ini bicara pengalaman nih luar biasa. Ibu juga udah mulai pengalaman nih. Jadi gubernur yang bertambah pengalamannya, Bu. Gimana sekarang keadaan Maluku Utara, Bu? Keadaan Maluku Utara sedang memperbaiki diri, Iya. menyiapkan fundamental dan infrastruktur yang lebih baik, dan berjuang untuk bisa merasakan pemerataan pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu supaya mereka bisa sejahtera dalam arti yang sesungguhnya. Ya, terakhir saya dengar Bu Shirley itu waktu Musda Golkar ya. Ibu tuh sampai curhat di depan Pak Bahlil ya. Ketum Golkar. Ya, di samping itu kan yang bersangkutan sebagai eksekutif Menteri SDM mengenai bagaimana kemudian pemangkasan APBD ya, Bu ya. Ya. Ini dianggap memberatkan ya, Bu. Ya kan se-Indonesia sebenarnya ada pemotongan TKD ya, dan kita sebagai daerah yang punya tambang biasanya namanya dana bagi hasil. Betul. Dana bagi hasil itu kalau kita di nikel itu kita dapat 80% dari royalti. Oke. Nah, dana bagi hasil kita tuh dipotong hampir 60%. Jadi contoh kalau kita Maluku Utara
itu provinsi ya, kita harusnya dapat 800 miliar, kita dapatnya cuma 300, ada pemotongan 600 miliar di tahun 2026 ini. Padahal itu namanya kan dana bagi hasil. Jadi kan semua bertanya, masyarakat Maluku Utara selalu bertanya, kalau nasional suka mempublis bahwa Maluku Utara pertumbuhan ekonomi tertinggi year on year 34%. Kemudian masyarakat merasa bahwa kok kita tidak menikmati pemerataannya. Gitu ya. Ya, fundamental paling mendasar adalah tanpa konektivitas tidak ada pemerataan ekonomi. Infrastruktur. Ya, dalam hal ini adalah jalan dan jembatan. Karena kan kita 60% adalah petani. Artinya hasil pertanian dalam hal ini adalah kopra, kelapa, itu harus bisa turun dari kebun masing-masing ke pelabuhan kan. Dan masih banyak, kalau kita bicara ruas provinsi itu dari 1000 km itu ketika saya dilantik itu ada 550 kilo. Belum ada jalannya. Nah, di masa saya hampir 2 tahun ini saya sudah menyelesaikan 90 kilo. Saya masih punya 460 kilo lagi, dan itu kan bangun jalan butuh uang ya. Ya, anggaran yang besar itu. Dan itu jadi PR yang memang harus diselesaikan ya Bu ya. Tanpa konektivitas, tanpa jalan jembatan yang tersambung, tidak ada pemerataan ekonomi setinggi apapun pertumbuhan ekonomi Maluku Utara. Tanpa duit tidak ada jalan dan jembatan, jadi kita butuh duit. Nah, itu dia tuh, memang PR-nya di situ. Dan kalau bicara Maluku Utara kan ini kayak udah orang umum tahu bahwa sumber daya alamnya tuh kaya, melimpah gitu. Dan bahkan kemudian punya sumbangan besar mungkin di nikel ya Bu ya. Bisa dikatakan 40%, 50% dari nikel Indonesia itu 40%? Adanya di Maluku Utara. Dari Maluku Utara? 40-50% produksi nikel Indonesia itu adanya di Maluku Utara. Wow. Imbal baliknya? Belum terasa maksimal ya? Belum optimal ya? Belum terasa secara optimal. Nah, itu dia tuh Bu. Ya, kita lihat kan Ibu sering jalan ya. Ada yang menyebutnya lobby-lobby. Belum ada hasilnya atau seperti apa Bu? Ya, ada bantuan. Tahun lalu kita dapat bantuan dari Kementerian PU sekitar 300 miliar. Ada program Kementerian PU namanya Impres Jalan Daerah. Lumayan lah. Tadi yang saya bilang itu kan cuma baru jalan provinsi. Kita masih punya banyak kebutuhan jalan kabupaten. Mungkin kalau di total kebutuhan rupiahnya mungkin sekitar 8 triliun lah ya. Jalan kabupaten, 10 kabupaten kota. Nah, kita tuh dibantu 300 miliar tahun lalu 2025. Artinya kan PR-nya masih panjang. Total TKD pemotongan kita tuh satu provinsi 10 kabupaten kota tuh 3,5 triliun. 3,5 triliun. 3,5 triliun? Ya. Harapan kita itu kan relokasi. Waktu itu kita diinfokan bahwa itu relokasi. Artinya ada pemotongan tapi kemudian pemerintah pusat akan mengembalikan dalam bentuk program ke provinsi. Nah, itu belum terlalu terasa khususnya di jalan dan jembatan. Tapi ini kan berlaku umum ya Bu ya? Hampir itu seluruh daerah di ya? seluruh Indonesia. Jadi ya kan kita ya menerima. Menerima ya Bu ya? Dengan keadaan yang disebutkan hari ini segala sesuatunya harus efisiensi dan harus kreatif dalam menggali potensi PAD. Gimana tuh Bu? Ya, PAD kita ketika saya dilantik PAD-nya itu di target APBD Induk itu kan 800 miliar di 2025. Akhir 2025 kita berhasil 1,2 T. Jadi dari target 800 miliar jadi 1,2 T. Di tahun 2026 kita target dari 1,2 T kita akan naikkan ke 1,5 T. Gimana caranya? Ya berbagai upaya sedang kita kerjakan, mudah-mudahan membuahkan hasil. Ya nggak mudah ya Bu ya, memang harus pakai strategi ya Bu. Kayak main congklak aja pakai strategi itu, apalagi memimpin. Sebenarnya Maluku sudah Utara. tahu caranya, yang dibutuhkan hanya keterbukaan data. Keterbukaan data? Keterbukaan data? Ya kan namanya PAD. PAD itu kan isinya pajak dan retribusi. Betul. Dan kalau kita PAD 1,2 T, 500 miliarnya itu dari namanya PBBKB, pajak bahan bakar BBM. Database kita belum komprehensif aja. Kita ada missing link. Mungkin apa yang harusnya menjadi hak kita itu belum semuanya berhasil kita tagihkan. Ya kita lihatlah ke depan ya Bu ya, karena masih panjang jalannya. Saya berharap sih dengan komunikasi yang Ibu lakukan lintas instansi dan sebagainya, semoga ya membuahkan hasil. Ya, mudah-mudahan kementerian lembaga memfokuskan lebih banyak lagi anggaran ke Maluku Utara, khususnya jalan dan jembatan.
Harapannya demikian karena agar bisa dirasakan. Bu, ini main lagi Bu, silakan Bu. Ini kita lanjut lagi, ini giliran Ibu nih. Hati-hati mainnya Bu, jangan gerasa gerusu. Nanti kalau gerasa gerusu diserobot kayak waktu di Musda Golkar tuh. Iya. Oh, nah. Wah, ini saya sekarang ini kayaknya ngepur nih Bu nih. Nah, ini mencoba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini saya ambil boleh Ya, Bu ambil. ya? Nah, ini lanjut nih. Aduh. Lanjut lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini nggak akan pernah berhenti ya Bu ya. Ini kayak memang terdistribusi Bu. Ini rumusnya adalah strategi distribusi. Nah, coba. Saya memulai tapi oke juga nih. Selesai nih. Sekarang giliran Ibu. Oke. Bu Sherly, ada yang menarik tuh Bu waktu pertemuan di Musda itu. Kayaknya Pak Bahlil sor betul tuh sama Bu Sherly tuh. Sampai rayu-rayu untuk masuk partai Golkar tuh. Itu gimana ceritanya Bu? Nggak tahu ceritanya, tanya ke Pak Bahlil. Saya kan hanya beliau kan mendengar. mengatakan bahwa ini Bu Sherly pidato soal hilirisasi dan levelnya semestinya menteri. Kemudian dia mengatakan kode-kode alam lah, ya begitulah dan seterusnya gitu. Itu kan rayuan terbuka untuk masuk Golkar Bu. Kita berteman dengan semuanya. Ini artinya apa? Kan nggak semua partai itu memberikan undangan secara terbuka itu pada Ibu. Saya secara transparan mengatakan, kan saya tadinya ibu rumah tangga ya. Betul. 1 tahun ini saya belajar banyak tentang pemerintahan dan birokrasi sambil mencoba memahami politik itu sendiri. Oke. Nah, birokrasi dalam 1,5 tahun bersyukur sudah banyak yang saya pahami, mengerti. Nah, untuk politik saya masih belajar untuk memahami. Masih butuh Belajar memahami, Oke. belajar berkomunikasi, dan belajar untuk berteman dengan semuanya. Sebetulnya Ibu ini kader partai apa sih? Saya kemarin waktu maju karena almarhum didukung oleh 8 partai, ya saya melanjutkan didukung oleh 8 partai. Nah, itu semua orang kan bilang begitu, semua partai. Saya tahu Ibu komunikasi dengan banyak partai gitu. Tapi kira-kira arahnya belum kelihatan Bu sekarang. Saya masih belajar untuk memahami. Kira-kira keputusan itu akan datang kapan Bu? Atau kayak Pak Bahlil tuh kan dia kasih kode seperti itu, atau kemudian ada percakapan lain sebetulnya juga ini dipertimbangkan Bu? Sampai saya sudah memahami. Ya karena politik memang soal kepentingan sih Bu, harus hati-hati. Tapi saya membangun hubungan baik dengan semuanya, dengan ketum masing-masing, dengan sekjen masing-masing, dengan DPRD di masing-masing. Kita bersahabat Kalau semua. almarhum Pak Beni dulu partainya apa Bu? Beliau juga bersahabat dengan semua. Oh, berarti memang tidak punya keanggotaan Secara partai ya? teknis saya tidak terlalu mengerti. Oke. Karena kan saya tidak pernah mendiskusi secara detail dan bertanya secara detail. Oke. Ini jarang loh Bu, figur-figur kepala daerah seperti ini Bu. Menurut Ibu, seberapa penting kemudian kesempatan itu dimanfaatkan untuk membawa sesuatu yang bagus untuk Maluku Utara? Komunikasi. Ya, Ibu kan punya hubungan baik dengan menteri. Ibu punya hubungan baik dengan ketum-ketum Kan parpol. tadi setelah TKD dipotong se-Indonesia, terutama di Maluku Utara, intinya kan relokasi. Jadi anggaran yang tadinya langsung ke daerah bisa spend, sekarang kan direlokasi melalui kementerian lembaga. Jadi yang punya duit kan adanya di kementerian lembaga. Jadi kita pergi ke kementerian lembaga masing-masing untuk meminta program masuk ke Maluku Utara. Jalannya di kementerian PU, pelabuhan Dipermudah berarti di ya, Bu, ya? Kementerian Perhubungan. Oke, jadi ada kemudahan lah. Dengan relasi yang Anda miliki. Ya, selama kita berkomunikasi dengan baik, data kita berikan, dan kita bertanggung jawab dalam implementasinya, ya selama ini semua kementerian lembaga membantu dengan baik. Kalau kepala daerah tuh, dia akan persiapan untuk next election. Ibu sudah ada ke arah sana juga? Ibu kan punya cita-cita besar untuk majukan Maluku Utara. Apakah 5 tahun dirasa cukup?
bicara soal apa yang Ibu lakukan, misalnya safari, kemudian juga lobby-lobby dan sebagainya juga kan nggak melulu dipandang positif, Bu. Ibu juga tahu, bahkan dinamika politik di DPRD juga kan kritik Ibu gitu terhadap apa yang Ibu lakukan. Selama ini saya melakukannya berdasarkan dengan rencana dan target, bahwa kemudian ada yang merasa bahwa yang saya lakukan tidak membuahkan hasil, itu kan semua orang bebas berpendapat. Tapi faktanya indikator di Maluku Utara banyak yang dari merah menjadi positif, dan program-program dari pusat banyak juga yang masuk ke Maluku Utara. Kan yang kita lihat hasilnya, semua orang bebas berpendapat. Tapi kan saya menjawabnya dengan fakta hasil. Ibu mau mengatakan kalaulah kemudian itu dilakukan bisa jadi lebih buruk daripada apa yang sekarang didapatkan oleh Maluku Utara. Dan ini yang didapatkan oleh Maluku Utara, contoh misalnya tadi Ibu bicara soal ada 400 miliar dari Kementerian Perhubungan. 300 miliar dari Kementerian PU kita dapat yang IJD kemarin. Kementerian PU. Dan itu relatif bagus lah. Iya, dan kemarin waktu kita ada banjir di bulan Januari, ada Halmahera Utara, Halmahera Barat kan banjir. Dengan komunikasi baik dengan Mendagri dan Menteri PU, kita juga dibantu jembatan dan normalisasi sungai untuk pasca banjir. Kemudian komunikasi rutin dengan Pak Menteri Perumahan pun kita dibantu, BSPS, dan komunikasi baik dengan Menteri Sosial kita dibantu. Banyak untuk program-program dari Kementerian Sosial. Itu menarik kalau Ibu memiliki hubungan komunikasi dengan orang nomor 1 di partai. Saya yakin, saya nggak meragukan itu, Bu. Tapi apakah kemudian Ibu punya jaringan komunikasi yang sama baiknya dengan DPRD misalnya, kemudian misalnya dengan kepala-kepala daerah, wali kota dan sebagainya? Nah, itu harus saya pertanyakan, karena kan kita dengarkan percakapan-percakapan yang ada di sana, ada kritik yang masuk, terus ada juga wali kota yang mengatakan kok nggak pernah malah visit yang di depan mata misalnya Ternate dan sebagainya. Gimana ya ngejawab itu, Ibu ya? Mungkin saya belum bersilaturahmi ke kantornya, beliau mungkin menginginkan saya bersilaturahmi ke kantornya. Tetapi saya sering kunjungan ke Ternate, semua bisa dilihat kegiatan saya secara transparan. Komunikasi saya dengan 10 kabupaten kota baik. Bahwa dalam komunikasi yang baik pun tetap ada hal yang bisa dikritiki, itu wajar. Dan saya selalu menerima semua kritik, artinya kan berarti saya kurang baik. Begitupun dengan DPRD. Komunikasi saya baik dengan mereka, bahwa kemudian mereka merasa kurang baik, biarlah itu menjadi evaluasi diri saya untuk memperbaiki diri lebih baik lagi. Kalau kritik itu dianggap sentimental nggak sih, Bu? Personal? Saya terbuka untuk semua kritik. Saya orangnya nggak baperan. Saya nggak masalah dikritik selama kritiknya itu sesuai data dan konstruktif. Outputnya apa setelah dikritik? Memperbaiki diri jika memang saya kurang baik. Tapi Ibu komunikasi dengan mereka secara langsung, andai kata memang mereka adalah legislator di daerahnya, di provinsi, kemudian pejabat eksekutif di level komunikasi kita baik sih. Jadi misalnya contoh, saya kasih tahu ke mereka target besar saya bilang saya nggak punya program-program kecil, uang saya terbatas. Target kita ini kan pemerataan ekonomi. Dari mereka teriak pun, pertumbuhan tinggi ngapain kalau nggak ada pemerataan ekonomi? Kembali lagi, pemerataan ekonomi itu nggak bisa terjadi kalau nggak ada jalan dan jembatan. Jalan dan jembatan ini nggak bisa kalau uangnya habis untuk paket-paket kecil, duitnya kita ini terbatas. Jadi seluruh duit saya pembangunan infrastruktur tahun ini 550 miliar, saya bangun untuk jalan jembatan. Jadi paketnya memang fokus ke jalan jembatan. Jadi saya memang nggak ada paket-paket kecil-kecil yang kegiatan, sosialisasi, seperti itu. Tapi pada dasarnya mereka oke sih. Karena kan kembali lagi mereka harus bermanfaat terhadap konstituennya. Saya menilai jangan-jangan sebetulnya ini harapan sebenarnya, Bu. Ekspektasi bahwa Bu, tolong lebih lah, misalnya untuk konstituen misalnya itu satu kalau DPRD, atau untuk kota kabupaten mereka juga butuh perhatian lebih lah untuk wilayah-wilayah mereka. Sebenarnya gitu, saya gubernur, bupati, wali kota, DPRD provinsi kabupaten kota, mereka ini kan serve the same purpose. Bagaimana komplainannya konstituen mereka, which is kita kan punya konstituen yang sama ya, which is warga Maluku Utara. Minta mereka tuh sederhana, jalan jembatan, jalan tani, kapal untuk nelayan, bibit, renov rumah. Sebenarnya yang diminta tuh itu aja. Jadi sebenarnya kalau program dari provinsi, kabupaten, kota, DPRD semuanya inline, jadi satu barang itu ngelewatin dari saya provinsi, ngelewatin kabupaten kota, ngelewatin anggota dewan, terus diterima oleh konstituen which is warga. Semuanya kan happy.
Karena kan sebenarnya yang saya sebutkan ini tadi kan jabatan politik. Jabatan politik ini ada kan untuk merealisasikan janji menjadi kenyataan. Janjinya apa? Ya 5 tadi itu. Once kita deliver, we serve the purpose. Ya, saya sependapat. Dan itu ada tenggat waktu ya Bu ya. Dan kita semua berkejaran dengan waktu. Kita 1,5 tahun sudah selesai. Kita cuma sisa 3,5 tahun. Selama ini sih saya merasa komunikasinya baik ya. Saya selalu bertanya, kalian butuh apa? Apa yang kalian janjikan ke konstituennya? Ini saya bantu program ini untuk menjawab janji-janji kalian ke konstituen. Nah, Bu, 1,5 tahun Ibu bilang udah berjalan. Tapi kemudian biasanya juga kan kalau kepala daerah tuh dia akan persiapan untuk next election. Ibu sudah ada ke arah sana juga? Saya tidak mempersiapkan diri untuk next election. Saya mempersiapkan diri untuk semua janji politik saya selesai dalam 5 tahun ini. Jika janji politik saya selesai dalam 5 tahun ini, dan jika masyarakat Maluku Utara merasa masih membutuhkan saya, baru kita berdiskusi. Kepala daerah itu semua pasti akan demikian ya Bu ya. Tapi kan secara prakteknya kan selalu ada komunikasi politik yang dibangun. Bagi saya, karena saya orangnya sangat output oriented ya. Ketika saya jangan-jangan kan begini Bu, mohon maaf Ibu kan punya cita-cita besar untuk majukan Maluku Utara. Apakah 5 tahun dirasa cukup? Saya nggak tahu. Karena memang menurut saya progres saya 1,5 tahun ini tidak secepat yang saya bayangkan. Fondasinya itu masih lemah. Kita masih mundar-mandir di urusan birokrasi yang eksekusinya itu tidak cepat. Saya mengharapkan ketika saya selesai itu ada satu birokrasi itu yang sudah memiliki e-governance, autopilot, database yang akurat. Setiap warga Maluku Utara punya digital identity yang kemudian saya tahu secara detail warga siapa yang miskin, sudah sejahtera atau belum. Selama saya belum punya database itu, kita jalan di tempat aja. Itu masih menjadi PR saya di tahun 2026. Ketika 2025 saya menggratiskan pendidikan dan kesehatan gratis dalam 100 hari. 2026 ini bagaimana meningkatkan kualitasnya. Bagaimana saya dalam sampai 2030 jalan jembatan saya konektifkan. Tetapi kemudian mereka itu bisa sejahtera, petani dan nelayan bisa sejahtera jika kemudian hulu sampai hilir pertanian dan perikanannya baik, off-takernya baik, saya bisa menyelesaikan masalah secara manusia bukan secara angka. Jadi saya harusnya punya by name, by address dengan identitas digital yang kemudian saya bisa tahu warga saya ini udah tambah kaya belum. Secara manusia, by name, by address bukan angka. Karena angka itu tidak menyelesaikan masalah. Kadang kita berbicara angka kenaikan penurunan, tapi manusia yang kita selesaikan di lapangan itu belum bisa saya rasakan. Ya itu contoh tadi Ibu mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan, tapi prakteknya kan belum melihat pemerataan ekonomi di masyarakat. Nah, Bu Sherly, Ibu kan punya program juga, tentu harus selaras juga dengan program pemerintah tuh, MBG Bu. Masih jalan kan di sana kan? Jalan, tapi apakah sudah optimal di kabupaten kota belum. Tapi di kota sudah, di kota udah jalan. Ya, mungkin 60% lah di kota udah jalan. Tapi di kabupaten belum. Karena memang total penerima manfaat berapa Bu? Kira-kira Bu? Saya tidak punya data yang akurat karena kan mereka berdiri sendiri ya, tidak langsung di bawah Pemprov dan tidak ada laporan rutin ke Pemprov. Tapi minim insiden ya kalau di Maluku Utara Bu? Pernah ada 1-2 kali, tapi sudah lama tidak ada. Nah, paralel dengan itu tentu ada penyesuaian, tentu ada hal-hal yang memang harus koordinasi lah, bukan nggak mungkin jalan sendiri, harus beriringan. Ibu lihat gimana tuh program MBG Bu? Apakah berdampak langsung kepada sebenarnya kalau kita bisa memproduksi ayam sendiri, telur sendiri, beras sendiri, dan buah sendiri, dan itu sangat berdampak. Karena Maluku Utara itu kuota MBG-nya itu kurang lebih 1,6 T 1 tahun. Artinya jika kita bisa swasembada bahan MBG, maka ada 1,6 triliun yang beredar di dalam petani dan nelayan Maluku Utara. Faktanya kita tidak punya ayam sendiri, telur sendiri, beras sendiri, buah sendiri. Jadi kita ambil lagi dari provinsi lain. Itu yang menjadi PR. Bagaimana kita saat ini sedang menyiapkan infrastruktur supaya nelayan dan petani kita itu bisa memproduksi swasembada pangan sehingga kita bisa menyerap 1,6 triliun itu di dalam Provinsi Maluku Utara.
Itu PR kita. Oke. Sederhana, kita nggak punya telur. Karena di masa lalu ada pergub untuk nggak boleh punya bibit anak ayam ketika flu burung. Oh iya. Dan kemudian mereka lupa mencabutnya. Jadi tidak pernah ada peternakan ayam peternakan ayam dan telur selama ini. Sederhana itu. Sederhana itu ya. Ya, dan baru dicabut akhir tahun kemarin di masa saya. Oke. Dan kemudian, oke lah, itu soal perputaran ekonomi, Bu. Bagaimana Ibu melihat anak-anak di sana yang menerima manfaat? Mereka senang dikasih makanan. Dikasih gratis. makan bergizi ya, gratis ya pasti ya Bu ya. Tapi in the end of the day kan kita mau lihat apakah kemudian ini bisa berdampak langsung pada peningkatan kualitas pendidikan misalnya Bu, atau kualitas kecerdasan pikir mereka, kemudian lain sebagainya. Saya kan tidak bisa menjawab dengan perasaan. Harus ada survei yang membuktikan itu. Oke. Tapi animo MBG itu di Maluku Utara itu buat tinggi sekolah ya, yang mendapatkannya senang, buat sekolah yang belum mendapatkannya pengen mendapatkannya. Oke. Itu satu program lokomotif Pak Presiden. Dua, Kopdes Merah Putih juga jalan terus Bu sana Bu. Kopdes Merah Putih kita sudah pembentukan semua 185 Kopdes Merah Putih. Kurang lebih kayaknya 60 bangunannya saat ini sedang dibangun oleh TNI. Progresnya seperti apa saya belum update. Oke. Apakah ada yang sudah beroperasi dengan bangunan Kopdes Merah Putih yang program terbaru? Iya. Setahu saya belum. Dan Ibu yakin juga bahwa sebetulnya program ini juga bisa membangun ekonomi kerakyatan, Bu, gotong royong dan lain sebagainya, Bu. Kalau Ibu lihat kan belajar tentu dari bagaimana karakter ekonomi yang ada di wilayah Ibu. Akan mungkin ada sedikit tantangan karena desa kita itu rata-rata penduduknya 500.000, 2.000. Jadi secara ekonomi of scale per desa, satu koperasi desa mungkin jumlahnya terlalu sedikit. Terlalu sedikit ya Bu. Untuk menutup overhead cost mengelola Koperasi Merah Putih. Tetapi kemudian tentunya Kementerian Koperasi Merah Putih mungkin punya solusi atau strategi lain yang mungkin di luar wawasan saya. Kalau ada nada miring soal tambang, Ibu mau bilang apa? Saya ini nggak gila melakukan, saya gubernur. Pada akhirnya tidak ada yang menang, semuanya menjadi abu. Uang itu bisa dicari, tapi persaudaraan itu tidak boleh putus. Bu, boleh lanjut main, Bu? Lah, Ibu udah memikirkan langkah berikutnya ini. Diperhitungkan betul, Bu. Yang banyak-banyak udah diambil, Bu. Oke. Main lagi, Bu, karena ngisi. Nggak berhenti. Lanjut terus, Bu. Ya, siapa sangka Bu Sherly ternyata begitu piawai. Udahlah, nggak usah dilanjutkan ini. Saya kalah udah, ngaku kalah bisa nggak, Bu? Bahaya ini. Bu, bicara soal, ya silakan Bu sambil minum, Bu. Bicara soal ada satu peristiwa yang menegangkan terjadi di Halmahera Tengah, Bu. Itu peristiwa yang menurut saya itu sempat mengkhawatirkan ya, Bu, karena isu ya nggak enak juga ada di sana. Mungkin Ibu sudah dengar ada isu SARA lah dan sebagainya gitu, Bu. Apa yang terjadi, Bu, di desa Sibenpopo dan desa Banemo, Bu? Sebenarnya bukan isu SARA. Ada kematian di hutan di desa Banemo yang pelakunya belum tahu siapa. Kemudian karena ada miskomunikasi, kemudian ada pembakaran di desa Sibenpopo. Jadi bukan karena isu agama, tapi semuanya sudah diserahkan ke Polri, ke kepolisian untuk mencari pelakunya. Dan kemudian rumah-rumah yang terbakar kemarin juga dari Pemprov dan dari Kabupaten kita sudah proses untuk membangun kembali.
dan kolaborasi baik dari TNI Polri untuk meredahkan kedua belah desa dan berkomunikasi dengan baik, mengembalikan lagi esensi bahwa orang ini semua bersaudara. Jikapun ada salah paham harus dikomunikasikan baik-baik dengan komunikasi, tidak boleh dengan kekerasan, dan mengapresiasi ke semua belah pihak, seluruh stakeholder. Kan? Iya, jadi si Ben Popo, Banemo, TNI Polri, kabupaten, provinsi, semuanya bekerja sama untuk meredakan tensinya dan berkomunikasi baik-baik, dan sudah terjadi rekonsiliasi kembali kedua belah desa tersebut. Jadi murni sebetulnya pidana ya Bu ya, pertemuan yang disebutkan ada jenazah di kebun itu ya Bu ya, yang sampai sekarang belum diketahui siapa pelakunya. Iya, sedang dicarikan. Sedang dilakukan proses penegakan hukum di sana, sehingga ada gesekan antara warga dua desa, kemudian 2 korban meninggal dunia setelah peristiwa itu. Itu ada pembakaran rumah di wilayah sana Bu ya. Sempat ada isu yang pasti yang memancing dan lain sebagainya itu Bu. Kan kita juga sempat khawatir tuh Bu. Kita karena ada dari pusat miskomunikasi, jadi selalu saya ingatkan ke masyarakat, apapun itu nggak boleh karena katanya, harus ada bukti, karena kan orang semua ini bersaudara. Betul. Jadi ya kalau saling menyakiti kan sama-sama saudara kan sakit juga. Jadi ya ke depan harapannya apapun yang terjadi komunikasinya harus baik-baik dan semuanya dilakukan sesuai dengan jalur hukum karena kita negara hukum. Nah ini menarik loh Bu sebetulnya, karena saya ingin menggali bagaimana kebatinan Ibu ketika peristiwa itu terjadi Bu. Ya sedih lah, seperti punya 2 anak kemudian dua-duanya berantem, saling menyakiti kan sedih ya kita sebagai orang tua. Mengapresiasi TNI Polri Kabupaten Pemprov bekerja dengan cepat, tepat, meredakan konfliknya sehingga tidak berkelanjutan. Dan bersyukur dan baiknya ketika kedua belah pihak diajak bicara baik-baik, kedua belah pihak memilih untuk berdamai dan mencari solusi sesuai dengan jalur hukum. Dan perbaikan rumah itu dilakukan ya Bu ya, sebagai Pemprov yang turun tangan itu Bu ya. Kita bagi tugas, kabupaten membangun baru, provinsi merenovasi yang rusak, sedang, dan ringan. Dan bahwa kemudian ini langsung diantisipasi agar tidak eskalasi ya Bu ya. Tapi proses hukumnya tetap dijanjikan, tetap berjalan ya Bu ya. Ibu melihatnya bahwa ini mungkinkah kemudian terjadi berulang atau akan harapannya tidak berulang. Harapannya dari kejadian kemarin semuanya bisa bercermin bahwa apapun miskomunikasi yang terjadi harus dibicarakan dan baik-baik. Tidak boleh menghukum tanpa bukti. Pendapat tidak boleh menghakimi ya, karena kita negara hukum ya Bu ya. Dan saya yakin kok. Dan kita bersaudara, tidak boleh saling menyakiti. Pasti tidak boleh saling menyakiti. Orang semua bersaudara ya Bu ya. Dan satu hal ya, penegakan hukum itu wajib. Wajib bagi siapa yang bersalah ya memang harus bertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum. Tapi kan kita juga tidak bisa serta-merta harus cari pelakunya. Kan harus ada bukti juga. Betul. Dan itu butuh waktu dan tepat, harus tepat. Itu proses of law. Saya sependapat Bu. Ini nggak sampai eskalasi Bu. Banyak yang berpendapat bahwa ini akan seperti yang dulu-dulu, tapi ini bisa diamankan. Kita Maluku Utara tidak ingin peristiwa masa lalu terjadi lagi. Banyak luka di masa lalu dan semua belajar dari masa lalu bahwa pada akhirnya tidak ada yang menang, semuanya menjadi abu. Hari ini kita kan bersaudara, kita hanya ingin semuanya baik dan sejahtera. Betul. Dan Bu Gup menyampaikan itu tentu ya kepada warga, betapa kemudian Bu Sherly adalah ibu dari seluruh warga di saya bilang Maluku. Saya sayang dengan kalian semua. Utara. Saya sayang sama si Ben Popo, saya sayang dengan Banemo, dan saya pengennya keduanya berbaikan. Bahwa kemudian di tengah-tengah ada kerugian material, saya, Pemprov dan Kabupaten kita bertanggung jawab membangun kembali dengan size yang sama dan isinya kulkas, TV apa semua kita isi kembali. Luar biasa. Uang itu bisa dicari, tapi persaudaraan itu tidak boleh putus. Luar biasa, kok Timan yang hebat nih.
Bu Sherly, ini permainan kalau saya lanjutkan saya tahu gimana pun saya lanjutkan saya bisa ketinggalan sama Bu Sherly karena Bu Sherly cukup lihai mainkan ini dan terbukti bahwa Bu Sherly memang ngerti, bukan ngerti, lihai saya sudah katakan. Dan kalau orang kan nganggapnya Bu Sherly sesuatu yang elegan, ya high class lah gitu Bu Sherly. Tapi bisa main permainan rakyat begini, memang main ya Bu? Zaman dulu kan ada handphone yang kita mainin kayak gini, lompat tali. Gitulah permainan tradisional ya. Kalau break keluar SD kan kita mainnya kayak ini gini. Saya nggak ragukan sih. Bu Sherly juga suka lompat-lompat tuh yang sambil ada musiknya tuh. Terus kayak ada apa namanya itu? Iya. Kayak bambu. Pakai bambu. Bambu dia kalau misalnya Ya itu permainan tradisional. Dia nggak lompat tuh kena kakinya ya Bu ya. Kaki. Tapi Bu lihai banget ya lompat-lompat itu sambil dansa kelihatannya Bu ya. Berganti. Sebenarnya bukan dansa, itu loncat. Tapi kelihatan kayak dansa Bu. Iya, karena berloncat. Bu Sherly. Baik. Bu, kalau ada nada miring soal tambang, Ibu mau bilang apa? Karena gini Bu, nada miring yang kita lihat ada ya narasi katanya Ibu terlibat terafiliasi dalam satu pemilikan tambang yang ada di Pulau Gabe. Kan saya sudah bilang bahwa saya memiliki tambang, ya. Tepatnya almarhum suami saya memiliki tambang, kemudian beliau meninggal, beliau mewariskan ke saya, sekarang memiliki tambang, ya. Kemudian apakah saya melakukan penambangan ilegal? Saya tidak melakukan penambangan ilegal. Saya melakukan semua sesuai aturan dan hukum. Jika saya melakukan ilegal, maka ya saya menerima konsekuensinya secara hukum. Bahwa semua media menulis saya itu kan kalau dibaca selalu di depan dengan katanya, diduga, sepertinya, kemungkinan. Jadi terserahlah apa yang mau ditulis. Tapi yang sebenarnya yang Ibu sampaikan di meja ini bahwa tidak ada yang ilegal. Semua saya ini memenuhi nggak persyaratan. gila melakukan, saya gubernur melakukan tambang ilegal di kondisi presiden yang sedang menertibkan tambang ilegal. Betul. Bahwa almarhum memiliki IUP, ya, tetapi tambang itu baru operasi tepatnya di Agustus 2025. Artinya sampai dengan hari ini bahkan belum 1 tahun. Dalam jangka waktu itu mungkinkah saya melakukan tambang ilegal? Ngapain saya melakukan tambang ilegal ketika Pak Presiden sedang gencar-gencarnya menertibkan tambang ilegal? Dan ngapain saya mengerjakan tambang ilegal sebagai gubernur? Kalau bisa dengan lurus, kenapa saya melakukan ilegal? Kalau disurvei semua tidak ada kegiatan bisnis saya yang ilegal. Ya, kalaulah kemudian praktek pertambangan yang dimaksud misalnya Bu bersinggungan dengan ya bagaimana hajat hidup kaitannya dengan kelestarian lingkungan dan sebagainya Bu. Dalam tambang itu sudah ada aturannya yang namanya AMDAL. Artinya semua sudah dihitung antara dampak lingkungan setelah eksplorasi harus dilakukan reklamasi dan penghijauan kembali. Ya semua kita lakukan sesuai dengan SOP yang berlaku. Tidak ada pengusaha waras yang mau melakukan ilegal karena biayanya itu jauh lebih besar dengan konsekuensi hukum pidana yang jelas. Jadi Ibu ingin mengatakan bahwa semuanya sesuai dengan prosedural dan kalau ke depan ini bersinggungan dengan jabatan politis yang Ibu miliki sebagai orang nomor 1 di Maluku Utara, Ibu akan mengambil posisi apa? Saya namanya bisnis Bu ya. Iya. Ya, orang pun pasti ada gesekan, orang pun pasti ada persinggungan atau pertemuan di titik itu. Perusahaan ini kan digerakkan secara independen dengan direksinya. Tapi kan saya tidak terlibat dalam operasional. Jadi jika suatu hari dianggap perusahaannya melakukan hal yang salah, ya silahkan diproses secara hukum. Toh sebagai gubernur pun saya tidak mempunyai otoritas apapun. Semua otoritas itu ada di Kejaksaan Agung, ada di kementerian, tidak ada di saya sebagai gubernur. Ya bahwa kemudian ada temuan, ya silahkan diproses. Silahkan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Toh saya mengerjakannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahwa kemudian jika dalam prakteknya ada hal-hal yang salah, ya tinggal dikoreksi manajemen dan direksi PT bersangkutan. Terima kasih secara bold menyampaikan jawaban itu Bu Sherly, yang semakin meyakinkan saya bahwa Anda salah satu perempuan hebat yang dimiliki oleh Republik ini, Bu Sherly. Kenapa demikian? Karena seorang perempuan bukan hanya nilai dari jabatan, tapi dari bagaimana ia juga memberikan perhatian kepada keluarga, Bu. Ibu hari ini harus juga mengurusi 3 anak Ibu. Edward, Adeline, sama Edric. Tuh, Bu. Itu ada waktu nggak sama mereka dengan kesibukan yang sekarang? Ya, harga termahal yang harus saya bayar sebagai gubernur selain kehilangan suami saya adalah kehilangan waktu bersama 3 anak saya.
Tapi ya mereka juga memahaminya, toh restu yang diberikan sejak awal adalah dari mereka. Mereka tahu konsekuensi ketika mereka merelakan maminya maju sebagai gubernur, tentu untuk menang bukan untuk kalah. Dan konsekuensi menjadi gubernur, mereka sudah melihat ketika papinya menjadi bupati kemarin, waktu adalah sesuatu yang harus saya korbankan. Jadi ya waktu saya berkurang banyak untuk ketiga anak saya. Saya sangat berterima kasih mereka memahaminya dengan baik, tapi setiap dalam stage hidup mereka, kapanpun mereka membutuhkan saya ada di sana secara quality. Oke, jadi Ibu juga tetap membuat skala prioritas ya Bu ya? Ya tentu. Bagaimanapun dengan waktu yang Ibu secara manusia tugas utama anak-anak saya prioritas adalah sebagai seorang ibu dan ketiga anak saya. Itu tugas prioritas saya sebagai manusia. Menjadi gubernur adalah jabatan saya. Saya bertanggung jawab untuk hampir 1,4 juta warga Maluku Utara saat ini. Tentu nggak mudah loh, nggak protes itu anak-anak Bu. Mereka menerima. Atau sudah terbiasa sebetulnya dengan pola yang sudah berjalan. Menerima dan sudah terbiasa karena ketika papinya jadi bupati kan saya juga lumayan sering menemani dan mereka sekarang di usia udah cukup dewasa. Jadi ya komunikasi dibangun dengan digital yang ada sekarang, bisa video call, bisa WhatsApp call. Jadi no worry ya Bu ya. Saya waktu dari awal saya selalu bilang ke mereka, yang paling mengerti perempuan itu adalah perempuan. Pertanyaannya, seberapa besar harga yang mau dibayar? Akar dari kenapa saya ada di sini karena saya mau menyelesaikan janji politik almarhum suami saya di Maluku Utara. Ibu ngelihat nggak sih figur-figur perempuan ke depan itu akan seperti Ibu? Perempuan itu banyak problemnya. Dengan waktu yang sama 24 jam, ketika dia harus menjadi ibu, dia harus menjadi istri, dia harus menjadi wanita karir, itu tidak mudah. Pertanyaannya, seberapa besar harga yang mau dibayar? Kan orang selalu bilang, oh saya mau jadi ini, jadi ini, jadi ini, jadi ini. Mau jadi semua ini ada harga yang harus dibayar. Pertanyaannya, are you willing to pay the price? Kadang orang nggak bertanya apa harganya. Orang sering bilang, saya mau jadi ini, jadi ini, jadi ini, jadi ini. Nggak pernah ada yang bertanya harga apa yang dia bayar untuk itu. Selalu ada pengorbanan. Selalu ada pengorbanan. Saya menjalaninya dan apakah saya optimal dalam semua halnya? Tidak. Saya merasa mungkin saya bisa menjadi ibu yang lebih baik ketika saya tidak bekerja. Tapi karena saya menjadi ibu, menjadi istri, menjadi bekerja dan semuanya ini versi terbaik yang bisa saya hasilkan. Apakah harusnya bisa lebih baik? Tentu bisa lebih baik. Apakah tantangannya? Tantangan perempuan ya. Pertama sebelum memulai selalu bertanya apa prioritasnya. Mau bayar harganya tidak? Tujuan hidupnya apa? Jangan mengorbankan sesuatu yang terlalu mahal untuk sesuatu yang terlalu murah. Pastikan harga yang kita bayar itu pantas dengan apa yang kita kejar. Jangan setelah selesai di ujung ternyata menyadari harga yang kita bayar itu terlalu mahal untuk apa yang kita kejar. Jadi yang paling penting itu tanya dulu ke diri kita, apa yang kita mau dalam hidup. Karena semua orang berbeda. Ada orang mencari kekayaan, ada orang mencari terkenal, ada orang mencari kekuasaan, ada orang mencari uang, ada orang mencari kebahagiaan. Di skala prioritaskan dulu apa yang kamu cari. Saya rasa nggak hanya berlaku untuk perempuan, tapi sebagai sosok perempuan ya Bu, apa yang Ibu praktekkan kepada Maluku Utara Bu? Memberikan ruang ekspresi yang lebih kepada kelompok perempuan-perempuan di sana, kelompok ibu-ibu di sana Bu. Saya waktu dari awal saya selalu bilang ke mereka, yang paling mengerti perempuan itu adalah perempuan. Dan selama saya menjadi
gubernur perempuan pertama, 100 hari pertama yang saya lakukan adalah menggratiskan pendidikan dan kesehatan yang menjadikan pergumulan bagi seorang ibu. Ibu itu ketika anaknya sakit dan ketika anaknya tidak sekolah, dunianya itu runtuh. Dalam 100 hari saya mengambil tanggung jawab itu, saya gratiskan kesehatan tentu dengan kerjasama 10 kabupaten kota, dan untuk SMA yang tadinya harus bayar ada uang komitenya, saya gratiskan. Itu at least meringankan beban mereka. Itu quick win yang bisa saya lakukan. Nah di tahun 2026 saya memikirkan bagaimana perempuan Maluku Utara bisa berdaya. Karena jika perempuan Maluku Utara berdaya dan kuat, maka anak itu terlindungi. Satu-satunya kekuatan yang kita bisa diberikan kepada perempuan untuk melindungi diri dan anaknya adalah kekuatan financial. Ketika perempuan itu punya penghasilan sendiri, maka dia bisa melindungi dirinya, harga dirinya, dan anak-anaknya. Untuk bisa memiliki kekuatan financial, dia harus diberikan pengetahuan, akses modal, pelatihan, dan itu bagi saya UMKM Maluku Utara itu tulang punggungnya itu adalah perempuan. Dan ini perempuan, sudah berjalan ya Bu ya? Dia sudah berjalan. Dan perempuan Maluku Utara itu tangguh. Tangguhnya di mana Bu? Hampir semua perempuan Maluku Utara mereka bekerja, punya penghasilan sampingan. Oke. Kemarin saya terakhir bekerja sama dengan PNM, itu dia kayak microfinancing. Kita dari tadinya cuma punya 1 cabang, kita ekspansi 4 kabupaten kota, jadi sekarang sudah 5. Tahun depan targetnya lebih banyak lagi. Jadi modal sederhana dari 3 juta aja, tapi kemudian per ibu, and then ada pendampingan setiap minggu. Kemudian ini dalam waktu dekat saya ada kerjasama dengan beberapa sahabat saya untuk penjualan online. Jadi bisa membuka akses market tanpa keterbatasan geografi. Jadi walaupun mereka tinggal di Maluku Utara, tapi mereka bisa memanfaatkan penjualan TikTok saat ini untuk menjual, dan dia bisa dapat profit sharing menjual produk-produk nasional. Luar biasa. Kan orang selalu berbicara bagaimana melindungi perempuan dari kekerasan, dari pelecehan. Satu-satunya perempuan itu bisa lindungi ketika dia kuat secara financial. Nah, kalau kodratnya disebut perempuan itu semestinya ngurus anak Bu, ibu rumah tangga aja itu adalah suatu profesi yang mulia gitu, cukup. Dan itu kan hari-hari ini kita juga dengar. Jika gitu. suaminya melakukan kewajibannya dan tanggung jawabnya dengan benar, maka dalam banyak kasus justru banyak yang nggak benar juga. Itu ya selama kalau misalnya suaminya mau menafkahi dia secara financial, membuat rumahnya nyaman, menyiapkan uang sekolah dan kesehatan untuk anak-anaknya, perempuan bisa menjadi ibu yang 100%. Tapi ketika uang buat makan nggak ada, uang kesehatan nggak ada, uang pendidikan nggak ada, jadi perempuan itu harus kuat. Perempuan zaman sekarang itu harus bisa punya skill yang kemudian bisa menghasilkan nilai ekonomi untuk diri dia sendiri, bahwa di masa depan atau dia bisa mendapatkan suami yang bisa mendukung dia secara financial, ya bersyukur. Tapi kalau nggak, akan selalu punya backup plan untuk kemudian mandiri. Perempuan itu harus mandiri. Luar biasa kan, ada lagunya juga tuh, Who Run the World katanya. Itu kan. Tapi mungkin nggak itu Who Run the World katanya perempuan ya Bu ya? Tapi mungkin nggak sih di Indonesia Ibu lihat dalam beberapa waktu ke depan atau mungkin di masa depan bahwa Republik ini akan dipimpin oleh seorang perempuan? Bagi saya perempuan dan laki-laki itu kemarin ada kegiatan Mbak Ponda bilang perempuan dan laki-laki itu seperti sayap kanan dan sayap kiri. Perempuan dan laki-laki itu bukan untuk bersaing tapi saling melengkapi. Laki-laki punya kekuatan berbeda, perempuan punya kekuatan yang berbeda. Perempuan dalam sisi sebagai leader dan regulator, kita itu punya persepsi yang berbeda dan cara pandang yang berbeda. Dan dalam membuat kebijakan untuk perempuan dan anak, tidak ada yang lebih baik daripada pemimpin perempuan itu sendiri. Kalau hari ini bicara soal pemberdayaan, Ibu akan lihat outputnya seperti apa untuk perempuan Indonesia? Kalau menurut saya ya, perempuan Indonesia sekarang sudah tidak bergumul tentang akses atau kesempatan lagi. Akses dan kesempatan itu sudah ada. Sekarang tinggal perempuan Indonesia itu dia berani melangkah atau tidak. Berani masuk atau tidak. Sebenarnya pertempuran pertama yang ada di perempuan Indonesia zaman sekarang itu, kalau bisa dikatakan medan pertempurannya itu adalah self-doubt dalam pikiran dia sendiri. Ketika perempuan Indonesia bisa mengalahkan self-doubt
keraguan dalam pikirannya sendiri, maka mereka bisa melangkah dan mereka bisa sukses. Karena kesempatan itu ada. Pintu sudah dibukakan oleh pendahulu-pendahulu kita, sudah era Kartini sudah berjuang untuk akses pendidikan, untuk masuk di mana aja, mulai dari presiden, ketua DPR RI, gubernur, wali kota, dokter, profesor, semua perempuan bisa menjadi. Tapi kan kuotanya belum sampai hari ini. Sebenarnya kan bukan tidak diberikan akses, tapi emang belum banyak aja perempuan yang masuk. Pintu sudah dibuka, pertanyaannya mau melangkah masuk atau tidak. Keputusan itu kan tidak bisa dibuat oleh orang lain, dibuat oleh masing-masing. Dan pabrik proses pembuatan keputusan itu ada dalam pikiran. Jadi perempuan itu banyak menghabiskan waktu mereka untuk fighting dengan mereka punya self-doubt sendiri. Luar biasa apa yang Anda sampaikan di meja ini, dan saya berharap sebagai figur perempuan dari Maluku Utara selalu semangat tuh untuk memajukan Maluku Utara. Satu pertanyaan terakhir, ini kaitan juga dengan perempuan. Ibu, saya suka cermati tuh komentar-komentar kalau misalnya ibu lagi viral gitu, banyak juga perempuan yang dukung ibu gitu. Dan yang bukan dari Maluku Utara. Saya tahu mungkin ini juga sudah pernah saya tanyakan sebelumnya, atau saya perlu refresh kembali, bahwa kalau ada misalnya daerah, katakanlah di satu provinsi yang mengatakan kalian itu nggak bisa bersyukur punya Bu Sherly sebagai gubernur, ya kesini aja sebaiknya gitu, atau mimpin kami aja, atau ada yang mengatakan selayaknya menjadi menteri ini dan itu, dan kira-kira begitu kan Bu Sherly, ya Pak Bahlil aja nyebut begitu gitu Bu ya. Ibu melihat dan merespon argumen itu, pandangan itu seperti apa? Dari awal saya katakan saya ada untuk Maluku Utara. Saya ada di sini karena melanjutkan gagasan besar almarhum suami saya untuk Maluku Utara. Jadi saya fokus untuk Maluku Utara. Ini jawaban udah kayak politisi ketika ditanya debat ini Bu. Jika semua orang berpikir bahwa itu jawaban yang politisi, tapi kan akar dari kenapa saya ada di sini karena saya mau menyelesaikan janji politik almarhum suami saya di Maluku Utara. Saya tidak pernah menjadikan politik ini sebagai my career path. Bukan kendaraan gitu Bu. Tapi pada praktiknya kan, andai kata memang negara memanggil lah, itu istilah yang lebih besar lah misalnya. Kan kita tidak bisa membahas sesuatu yang berandai-andai. Jika ditanya hari ini, saya ada di sini karena saya menyelesaikan janji almarhum saya untuk Maluku Utara. Selama Maluku Utara saya belum bereskan, saya tidak melihat kenapa saya harus pergi ke tempat lain, karena saya ada di sini untuk menyelesaikan janji almarhum suami saya untuk Maluku Utara. Sekali lagi terima kasih Bu Sherly Tjuanda, ini luar biasa hadir dan berbincang bersama dengan kita. Bu Sherly Tjuanda, Gubernur Maluku Utara yang sudah hadir bersama dengan kita. Saya menyebutnya Kartini masa kini.